Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam siaran Mutiara Iman bersama saya Kurinus Danggur sebagai penyuluh agama Kristen Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi bagian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini, pengambilan keputusan. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 19, firman Tuhan berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini ada yang harus kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Apa yang tidak bisa kita pilih dalam kehidupan kita? Yang pertama itu kelahiran. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan dari siapa kita dilahirkan. Dan itu bukan pilihan kita, tetapi itu kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak bisa kita tebak-tebak kapan kita mati, kapan kita akan kembali kepada Tuhan. Dan itu semua di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Tapi ada hal yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Yang pertama itu siapa yang kita akan sembah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa memilih kepada siapa kita menyembah. Dan juga yang kedua, pasangan hidup. Pasangan hidup kita bisa pilih siapa yang kita akan mendampingi kehidupan kita. Yang ketiga itu karir. Jadi kita bisa pilih apa yang akan kita hadapi masa depan, apa yang kita akan capai masa depan, kita bisa memilih. Dan juga yang keempat itu bagaimana kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Itu ada dalam pilihan kita. Bagaimana kita dalam mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan kita? Yang pertama itu jangan terburu-buru, harus tenang. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi, ketenangan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita harus tenang. Jangan pernah terburu-buru. Karena suatu hal yang terburu-buru akan hasilnya pasti buruk. Dalam Amsal pasal 19 ayat 2, firman Tuhan berkata, tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kalau kita terburu-buru mengambil keputusan, kita akan salah langkah. Kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus belajar bagaimana kita harus tenang, menenangkan hati kita ketika kita mengambil keputusan. Apalagi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk tenang, baru kita bisa mengambil keputusan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Yang kedua itu, jangan terpengaruh dengan omongan orang dan keputusan orang lain. Jadi seringkali dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh perkataan orang, kita dipengaruhi oleh keputusan-keputusan orang lain yang di sekeliling kita. Jadi kita lupa bahwa kita sendiri juga bisa mengambil keputusan dengan baik. Jadi belajarlah untuk tidak mendengar perkataan orang, tidak terpengaruh dengan perkataan orang ketika kita mengambil keputusan. Kita belajar bagaimana kita fokus kepada Tuhan, fokus mendengar apa yang Tuhan mau bicarakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa pengaruh dengan perkataan orang. Jadi dalam Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi seringkali dalam kehidupan kita mau melihat apa yang mau oleh dunia ini. Jadi kita belajar supaya kita harus bijak, kita harus melihat kepada apa yang Tuhan mau, apa yang berkenan kepada Tuhan yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Belajarlah berpikir dengan segala aspek baik positif maupun negatif. Jadi kita harus belajar apa dampak ketika kita mengambil keputusan A, B. Jadi kita harus pikirkan dampak negatif dan juga dampak negatif, apa dampak positifnya dalam kehidupan kita. Jadi sebagai anak Tuhan, dalam Efesus pasal 5 ayat 15 firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Jadi harus kita perhatikan dengan baik-baik, jangan sampai kita mengambil keputusan yang berdampaknya negatif kepada kita. Dan juga dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 17 firman Tuhan berkata, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Jadi pikirkanlah dengan baik-baik dan pertimbangkan dengan baik-baik. Jangan pernah kita cepat dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu berdoa dan mintalah tuntunan Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita ketika mengambil keputusan, kita lupa berdoa. Kita lupa tuntunan Tuhan. Jadi kita belajar bagaimana ketika kita mengambil keputusan, kita harus berdoa. Kita harus minta tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam Markus pasal 14 ayat 38 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi kita belajar bagaimana kita harus berdoa. Harus berdoa terlebih dahulu ketika kita mengambil keputusan. Kita harus minta tuntunan Tuhan. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan kehendaki untuk masa depan kita? Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam persoalan kita? Jadi jangan sampai kita tidak berdoa lalu kita mengambil keputusan dengan cara sendiri. Ini sangat penting. Jadi karena dampak dalam mengambil keputusan yang baik itu hari-hari kita akan baik. Ini dampak ketika kita mengambil keputusan yang baik. Yang kedua itu suasana hati kita itu baik. Jadi akan damai sejahtera. Hubungan dengan sekitar kita juga baik. Yang keempat juga hubungan kita dengan Tuhan juga baik. Jadi ini dampak ketika kita mengambil keputusan yang baik. Jadi akan ada dampak yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita salah mengambil keputusan, ketika kita mengambil keputusan yang tidak baik, maka dampaknya juga akan negatif. Hati kita tidak akan damai, hari-hari kita tidak akan baik, hubungan kita dengan sekitar pun akan terganggu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan pun akan terganggu. Ini hal-hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita, baik dalam setiap aspek kehidupan kita hari demi hari. Demikian firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mampu mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi bagian kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan kami, sehingga setiap apa yang kami putuskan, baik untuk masa depan kami, baik untuk setiap melewati persoalan kami, biarlah semuanya boleh berdampak positif Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.